Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma aftah alaina futuhal arifin bihikmatika wansur alaina rahmataka wa dzakirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta birahmatika astaghith. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa nasta'inuka ala fasadin fina wa nas'aluka salaha amrina kulli wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Wa ba'du. Maka yang saya hormati juga Ibu Yuli, juga seluruh hadirin hadirat, Bapak Ibu, Akang Teteh semua, rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa jumpa lagi. Nah, setelah sekian lama kita rehat dulu kajian. Mudah-mudahan setiap langkah kita menuju tempat ini menjadi penggugur bagi dosa-dosa kita, menjadi penyebab diangkat derajat kita di sisi Allah, dan menjadi penyebab berkumpul kita di surganya Allah. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam kesehatan dan keberkahan. Dan ini wabah corona mudah-mudahan segera berlalu. Dan ini luar biasa rizki. Kita selalu berpikir kalau disebut kosakata rizki, langsung berpikirnya apa? Pulus. Ada pulus, mulus. Tak ada pulus, mampus lah. Padahal rizki itu luas maknanya. Ada rizki yang harus kita syukuri. Apa itu? Iman Islam. Itu rizki yang sangat harus kita syukuri. Rizki kelas tinggi. Rizki yang harus kita syukuri, iman Islam. Ada rizki yang paling utama. Apa rizki yang paling utama? Diberi anak yang soleh, solehah. Luar biasa. Bayangkan kita, rumah bertingkat, uang banyak berlipat-lipat, mobilnya mengkilat, tapi anaknya yang satu kena narkoba, yang satu kena pergaulan bebas, yang satu akhlaknya nggak karu-karuan, kan nggak bahagia hidup ini. Maka anak yang soleh itu rizki yang paling utama. Bahkan penerus dari amal soleh ketika kita sudah wafat adalah anak-anak kita, gitu ya. Jadi ketika kita melakukan amal soleh ketika kita masih hidup, maka pastikan anak-anak kita bisa melanjutkan amal soleh yang kita lakukan, agar selalu kebaikan-kebaikan walaupun kita sudah wafat nyambung terus sampai hari kiamat. Anak yang soleh adalah rizki yang paling utama. Ada rizki yang paling tinggi. Apa kira-kira? Kesehatan, gitu ya. Kesehatan. Kita punya segalanya, tapi stroke, begitu ya. Istrinya cantiknya luar biasa. Sering saya sampaikan, cantiknya herang mencerang. Kalau minum kopi kelihatan di sini. Tapi kena stroke ya. Nah, itu tak nikmat. Maka sehat walafiat adalah rizki yang paling tinggi. Ada rizki yang paling rendah, yaitu materi. Materi, rizki yang paling rendah. Baik, itu dalam konsep tasawuf. Baik, kita lanjut kepada bahasan kita. Kita insya Allah mengkaji tentang satu hadis yang termaktub dalam kitab Hadis Arba'in An-Nawawiyah, menempati hadis keempat tentang tahapan penciptaan manusia dan takdir. Hadis ini pun termaktub dalam kitab Bukhari, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Kita
Kita lanjut saja kepada matan hadisnya atau maknanya. Sesungguhnya tiap-tiap kalian dikumpulkan penciptaannya dalam rahim ibunya selama 40 hari berupa nutfah, sperma. 40 hari pertama, kemudian alaqah, segumpal darah. 40 hari pertama, 40 hari kedua menjadi segumpal darah. Kemudian 40 hari ketiga menjadi mudghah, segumpal daging. Nah, berarti berapa? 40, 120. Berarti berapa ya? 4 bulan ya. Nah, maka ada istilah adat di masyarakat kita, ada istilah 4 bulanan. Yang mau 4 bulanan mangga, yang enggak juga hente sawiyos. Begitu ya. Itu hanya sekedar mengambil berkah bahwa kita di sana di dalamnya apa isi 4 bulanan, berdoa, baca Quran. Mudah-mudahan anak yang ada di dalam kandungan ini diberikan kesehatan, menjadi anak yang soleh-soleha. Begitu. Dan biasanya adatnya itu dibacakan surat Yusuf, begitu ya, agar ganteng seperti Nabi Yusuf. Tapi kegantengan itu memang ya faktor keturunan juga. Sebenarnya itu ya agar punya kepribadian seperti Nabi Yusuf, tegar, kuat, menjalani kehidupan ini tidak pantang menyerah. Tapi apakah memang siap dia menjalani keadaan seperti Nabi Yusuf? Dimasukkan ke dalam sumur, dipenjara, difitnah. Nah, itu memang ngambil hikmahnya saja. Bacakan surat Maryam agar sesolehah Siti Maryam. Tapi apakah siap orang tuanya punya anak seperti Siti Maryam? Diuji dengan hamil tanpa bapak. Luar biasa. Tapi zaman sekarang ini banyak juga perempuan yang gak mau kalah sama Siti Maryam. Hamil pada gak ada bapaknya. Jalan-jalan kasih tu sahur, meser cendol di kalapaan. Adu belajar jeung utak uger gundal-gundal bapaan. Alhamdulillah. Dalam artian ya menjaga kesuciannya. Siti Maryam itu wanita suci, belum pernah disentuh oleh laki-laki, tapi bisa hamil atas kuasa Allah, kehendak Allah. Itu hanya sekedar mengambil keberkahan saja. Mau dilaksanakan 4 bulanan mangga, yang tidak ya tidak apa-apa. Gitu ya. Jangan lalu kita mudah menyesatkan amalan seseorang tanpa kita tabayun terlebih dahulu. Masing-masing ada dalilnya, masing-masing ada alasannya. Baik. Selama pada masa 4 bulan atau 120 hari ini, kemudian diutuslah malaikat untuk meniupkan ruh. Jadi semua kita semua kita ada di alam ruh. Lalu kemudian kita pindah ke alam rahim. Di alam rahim kemudian kita pindah lagi ke alam dunia. Jadi fase pertama apa? Alam ruh. Fase kedua alam rahim. Fase ketiga alam dunia. Fase keempat alam barzakh. Alam kubur. Alam barzakh itu transit. Disebut dunia bukan, disebut akhirat belum. Sudah bukan dunia tapi belum juga disebut akhirat. Pertengahan antara dunia dan akhirat, transit. Itu alam barzakh. Kemudian alam roh, alam rahim, alam dunia, alam barzakh, alam selanjutnya barulah masuk ke alam akhirat. Kemudian di sana dihisab surga atau neraka, bergantung amalannya waktu di dunia. Nah, ketika ditiupkan roh itu dituliskan 4 tentang 4 ini, tentang rizki, ajal, begitu ya. Amalnya dia bakal menjadi orang yang celaka atau orang yang bahagia. Jodoh, pati, bagja, cilaka kalau bahasa Sundanya itu. Ditulis di sana. Maka demi Allah yang tiada Tuhan selain Allah itu, ada seseorang di antara kalian yang mengerjakan amalan ahli surga, sehingga tidak ada jarak antara dirinya dan surga kecuali hanya sehasta saja. Kemudian ia didahului oleh ketetapan Allah. Allah sudah menakdirkan di sana, catatannya dia harus masuk neraka.
maka ujung-ujungnya dia melakukan perbuatan ahli neraka dan ia masuk neraka. Hadis ini jangan diartikan secara tekstual. Nanti kita bahas lebih dalam. Nanti hikmahnya apa? Ada di antara kalian yang mengerjakan amalan ahli neraka, sehingga tidak ada lagi jarak antara dirinya dan neraka, kecuali sehasta saja. Kemudian takdir Allah di Lauh Mahfuz ditulis dia di surga. Maka ujung-ujungnya dia melakukan amalan ahli surga, akhirnya dia masuk surga. Baik, apa hikmah daripada hadis ini? Ada kurang lebih 9 kandungan. Yang pertama, tahapan perkembangan janin. Ini luar biasa ya. Islam, ilmu kedokteran belum digali secara dalam, tapi Islam sudah berbicara sejak 14 abad yang lalu tentang perkembangan janin ini. Kemudian yang kedua, peniupan ruh. Kita berpindah dari alam ruh ke alam rahim. Lalu yang ketiga, di sini hikmahnya, larangan aborsi. Kalau sang jabang bayi yang ada di dalam kandungan ini sudah berusia 4 bulan atau 120 hari tadi, itu sudah ditiupkan ruh, artinya dia sudah punya nyawa. Ketika itu diaborsi, kalau syariat Islam diterapkan, orang yang melakukan aborsi tersebut maka dikenai hukum kisos, atau bisa diganti dengan diat, gitu ya. Diatnya berarti satu diat itu 100 ekor unta. 100 ekor unta hukumannya. Dia harus membayar denda 100 ekor unta. Bayangkan kalau satu ekor untanya harganya 35 juta kali 100 berapa ya? Maka nyawa sangat dilindungi dalam Islam. Tapi kalau sang jabang bayi ini belum mencapai usia 4 bulan, belum 120 hari, begitu ya, dia masih berupa nutfah tadi, atau berupa alaqah tadi, masih berupa segumpal darah, masih belum menjadi daging, belum ditiupkan ruh, maka itu hukumannya setengah diat. Berarti berapa? 50 ekor unta hukumannya. Maka dosa besar. Aborsi ini sama seperti yang membunuh manusia. Maka dilarang. Lalu yang keempat, ini hikmahnya. Allah Maha mengetahui tentang tadi perjalanan kehidupan kita. Jadi Allah itu sudah tahu keadaan kita, ujung kehidupannya itu seperti apa. Yang kelima, menggunakan takdir sebagai argumen. Kalau sesuatu yang sudah terjadi, itu boleh. Barangkali sudah takdir Allah. Tapi kalau yang belum, kita jangan khawatir terhadap sesuatu yang belum terjadi. Tugas kita berikhtiar maksimal. Penguat kita adalah ayat yamhullahu ma yasha wa yuthbit. Allah bisa saja menghapus apa yang telah ditetapkan, juga bisa menetapkan apa yang sudah ditetapkan. Allah bisa menghapus. Seandainya orang ini ditetapkannya di Lauh Mahfuz itu catatannya dia sebagai ahli neraka, kan kuasa Allah bisa merubah dia jadi ahli surga. Tergantung ikhtiar kita. La yaruddu ilal qada illa doa. Tidak ada yang bisa merubah kepada takdir Allah kecuali doa. Jadi kita tidak boleh selalu menyalahkan takdir sebagai argumen. Macam di zaman Sayyidina Umar itu ada orang yang mabuk, lalu dicambuklah dia. Biasanya yang mabuk ini cambukannya 40 kali. Tapi dia dicambuk 80 kali. Ditanya oleh Sayyidina Umar, "Kenapa kau mabuk?" "Sudah takdir Allah, saya jadi pemabuk. Allah menakdirkan saya jadi pemabuk." Dia menyalahkan takdir. Maka Sayyidina Umar yang harusnya menyambuknya 40 kali ditambah jadi 80 kali. "Ya Umar, kenapa saya dicambuknya 80 kali?" 40 kali karena kau mabuk, 40 kali karena kau menyalahkan takdir. Tambahannya. Kita nggak boleh selalu menyalahkan takdir. Kita kan bisa memilih jadi orang baik atau tidak. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Begitu dalam Al-Quran. Allah mengilhamkan kepada kita semua
Mau memilih jalan takwa atau jalan fujur, jalan kebaikan atau jalan keburukan. Saya punya dua benda di sini. Kira-kira Bapak Ibu sekalian bisa memilih salah satunya nggak? Bisa. Sesuatu yang bisa kita memilih, kita nggak boleh menjadikan itu sebagai argumen bahwa semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah. Tapi ketika kita memilih ini atau milih ini, Allah sudah tahu bahwa pilihan kita pasti ke situ. Itu. Jadi kacamata Allah dalam artian Allah maha melihatnya, Allah maha taunya, Allah itu tidak terhijab oleh apapun. Allah tahu ujung kehidupan kita seperti apa. Maka saya sandingkan dengan satu kisah tentang takdir ini ya. Ada seorang wali Allah, namanya Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh. Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh ini yang namanya wali itu mengalami yang namanya mukasyafah. Mukasyafah itu tersingkap hijab, begitu ya. Dia mengetahui sesuatu yang orang lain tak mengetahui. Tersingkap hijab. Akhirnya dia bisa berbicara dengan malaikat. Malaikat ini mendatangi dia. Hai Abdul Aziz Ad-Dabbagh, engkau ini wali. Ibadahmu luar biasa. Kenapa kau bisa ibadah luar biasa macam itu? Tapi takdirmu, catatan amalmu di Lauh Mahfuz itu, saya lihat kau itu di neraka. Kau masuk neraka. Kenapa kau rajin-rajin banget ibadah? Kata malaikat tadi. Hai malaikat, bukankah ibadah itu memang sudah menjadi kewajibanku? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah diciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi, beribadah kepada Allah. Terserah saya masalah saya mau masuk surga atau masuk neraka, itu terserah Allah. Saya ikhlas. Seandainya Allah memasukkan saya ke surga, alhamdulillah. Seandainya memang Allah ridho memasukkan aku ke neraka, ya terserah Allah. Begitu. Saya semua pasrahkan kepada Allah. Ikhlas menjalani kehidupan ini. Yang penting saya menjalankan ibadah dengan sebaik-baiknya. Kagum malaikat ini. Begitu tulusnya orang ini. Masalah surga atau neraka itu bukan urusan dia. Diserahkan pada Allah. Akhirnya beberapa waktu lagi malaikat ini mendatangi lagi Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh. Ya Syekh. Ya. Aku melihat catatan amalmu berubah. Begitu. Awal-awalnya dulu kau ahli neraka di tulisan catatan amal. Ternyata Allah menghapusnya. Kau jadi penghuni surga. Nah, wajahnya datar saja. Sudah ku bilang dari waktu itu bahwa surga dan neraka bukan urusanku. Itu terserah Allah saja. Barangkali karena keikhlasanmu menerima takdir Allah, hingga Allah menghapus yang asalnya kau masuk neraka menjadi masuk surga. Begitu yang takdirmu itu asalnya di neraka jadi di surga karena keikhlasanmu. Tapi penasaran Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh ini. Tentu ada sebab dan akibat. Kira-kira wahai malaikat, apa sih yang menyebabkan Allah menuliskan takdirku itu menjadi ahli neraka pada awalnya? Tentu ada sebabnya. Kira-kira apa? Kau ingat nggak ketika kau usianya 15 tahun? Ya, memang kenapa dengan usia saya waktu 15 tahun? Pertama saya balik gitu. Kau sedang santai-santai di kamar. Lalu kau mendengar suara langkah ibumu. Mau masuk ke kamarmu untuk memintamu membeli sesuatu. Minta pertolongan kepadamu untuk membeli sesuatu. Lalu kau pura-pura tidur. Rupa-rupanya ketika kau pura-pura tidur, itu yang menyebabkan ibumu nggak jadi menyuruhmu. Akhirnya ibumu balik lagi. Perbuatanmu yang macam itu mengundang murka Allah. Sehingga itu yang menjadi sebab catatan amalmu itu menjadi ahli neraka. Itu sebabnya. Catatan amalmu menjadi menjadi yang macam itu, perbuatan itu menjadi penyebab kau menjadi ahli neraka. Tapi kemudian karena kau begitu tulus, ikhlas menerima takdir Allah, ketetapan Allah, kau tidak pernah berprasangka buruk pada Allah, Allah bisa merubah semuanya. Yamhullahu ma yasha wa Allah bisa menghapus apa yang telah ditakdirkan, bisa juga menetapkan. Ternyata
Allah menghapus apa yang telah ditakdirkan itu, dijadikan kau jadi penghuni surga. Ketika mendengar penjelasan dari malaikat ini, Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh selalu ketika menyampaikan ceramahnya tidak lupa diselipkan tentang kita harus berbuat baik pada orang tua, ketaatan kepada orang tua, bahwa luar biasa kedudukan orang tua kita di hadapan Allah ini. Dalam artian, janganlah kita selalu menyalahkan takdir, bahwa ada takdir mubrom, ada takdir mu'allaq. Takdir mubrom, takdir yang bisa dirubah. Takdir mu'allaq, takdir yang tak bisa dirubah. Saya jadi laki-laki, ibu-ibu, teteh-teteh jadi perempuan, itu takdir mu'allaq. Kita nggak pernah pesan terima jadi, itu takdir mu'allaq. Takdir yang kita nggak bisa merubahnya. Ada takdir mubrom, takdir yang bisa dirubah. Kita mau berangkat ke sini atau tidak, itu kan kita bisa memilih, gitu ya. Kita mau mau pakai baju warna merah atau putih, itu kita bisa memilih. Itu namanya takdir mubrom, takdir yang bisa kita usahakan. Kita bisa memilih. Kemudian selanjutnya hikmah yang keenam, yang menjadi penentu adalah bagian amal terakhir. Seandainya ada manusia ketika dia masih hidup sehat, rajin ke masjid, rajin baca Quran, rajin beramal, tapi ujung kehidupannya dia mabuk, mati dalam keadaan mabuk, berarti ujung kehidupannya su'ul khotimah, hapuslah semuanya itu. Tapi di sisi lain ada orang yang melakukan amalan-amalan pinerakaan, mabuk, gitu ya, berzina, melakukan hal-hal yang tak baik, segala kemaksiatan dia lakukan. Tapi ujung-ujungnya dia bertaubat, gitu ya, dia bertaubat. Kemudian dia wafat dalam keadaan bertaubat, wafat dalam keadaan melakukan kebaikan. Bisa jadi terhapuslah semuanya keburukan-keburukannya hingga dia menjadi penghuni surga. Tapi jangan diniatin, nanti saya baiknya kalau sudah kira-kira mau mati lah. Gimana kalau baru niat lalu mati kita? Maka ini sebagai upaya kita menjaga keistiqomahan, tetap dalam ketaatan, gitu ya. Jangan pernah khawatir, gitu ya. Kita minta selalu perlindungan kepada Allah. Sebagaimana Nabi selalu berdoa, sering berdoa agar diteguhkan hati dalam keimanan. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Itu kan yang sering kita selesai sholat kita sering kali baca doa itu, zikir itu. Berdoa minta ditetapkan iman Islam. Kemudian yang kedelapan, akhiran yang buruk adalah akibat dari bibit keburukan yang terbenam dalam jiwa. Kenapa ada orang yang terlihat seperti ahli ibadah, ibadahnya luar biasa, tapi ujungnya su'ul khotimah? Barangkali dia pernah melakukan dosa, lalu menyepelekan dosa itu, sehingga dosa yang dia sepelekan itu tumbuh besar, sehingga ujungnya dia melakukan dosa sebelum mati, begitu ya, melakukan dosa yang sama sebelum mati hingga wafat dalam keadaan su'ul khotimah. Tapi ada kalanya ada orang yang barangkali ketika masih sehatnya dia melakukan keburukan, tapi dia pernah melakukan suatu kebaikan yang itu mengundang ridho Allah kepada dia, hingga ujungnya kebaikan yang mengundang ridho Allah itu menjadi tumbuh besar, sehingga sang ahli maksiat ini ujung-ujungnya melakukan amal kebaikan, dia bertobat lalu wafat dalam keadaan taubat itu. Maka hati-hati jangan sampai kita sepelekan dosa. Akhiran yang buruk akibat dari bibit keburukan yang terpendam dalam jiwa. Lalu yang kesembilan, hikmah daripada hadis ini adalah bukti kemukjizatan Al-Quran tentang janin. Waktu itu baginda Rasul dikira sok tahu, begitu ya, dikira sok tahu. Kenapa? Karena sudah membicarakan ilmu yang masyarakat belum nalarnya belum sampai, begitu ya. Ilmu-ilmu kedokteran sama seperti dalam surat Ar-Rahman itu, marojal bahroini yaltaqiyan, bertemunya antara dua aliran air
yang satu asin, yang satu tawar. Gitu ya. Al-Quran sudah berbicara 14 abad yang lalu, tapi baru diketemukan abad 20. Wah, itu di Laut Meksiko. Kapten Jacques masuk Islam. Nah, ini adanya terdapat dalam Al-Quran. Nah, yang satu asin, yang satu tawar, tapi tidak bercampur. Begitu ya. Luar biasa, dan masih banyak lagi yang lain tentang kemujizatan Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Baik, sampai sini dulu. Barangkali ada pertanyaan. Baik yang ada di studio atau yang mendengarkan di rumah. Silakan. Boleh di luar tema aja. Ya, silakan. Dari teteh-tetehnya. Atau Bapak Ibu. Oh ya, silakan Bapak. Ustaz mau nanya Oh, tapi iya. di luar tema. Oh ya, boleh. Itu kalau kita istilahkan antara utang dan sodako itu didulukan yang mana? Oh ya. Oh, Hutang dan sodako. kita mau bayar utang tapi nggak bisa sodako. Kalau bisa sodako nggak bisa Ya. bayar utang. Kalau bisa dilakukan dua-duanya, misal bayar utang, bisa dilakukan dua-duanya, itu lebih afdal. Tapi kalau pilihannya cuma satu, Ya. maka yang wajib dahulukan. Gitu ya, hutang dulukan. Kalau pilihannya cuma satu ya. Nah, tapi kalau dia bisa dua-duanya, untuk sodako bisa, untuk bayar hutang bisa, ya afdal dua-duanya. Tapi kalau pilihannya cuma satu, hutang dahulukan. Karena itu sesuatu yang wajib. Bahkan baginda Rasul nggak mau menyolatkan orang yang masih punya hutang, walaupun dia mati syahid. Gitu ya, amalannya banyak, tapi masih punya hutang. Ini mayat masih punya hutang nggak? Punya ya Rasul. Siapa yang menanggung? Saya. Kalau ada yang menanggung, baru Rasul mau mengimami sholat untuk orang yang punya hutang. Hati-hati dengan hutang ini. Walaupun dia cuma 1.000 perak. Maka ayat terpanjang dalam Al-Quran itu ya, satu ayat tapi panjang sekali. Itu tentang hutang, tentang muamalah lah. Termasuk tentang hutang ini. Jadi kalau kita punya urusan atau tentang hutang, bermuamalah, itu ditulis lah. Gitu ya. Baik yang mengutangi ataupun yang berhutang punya catatan. Begitu ya. Telah dipinjam uang sebesar sekian oleh si A pada tanggal sekian, jatuh tempo tanggal berapa. Gitu ya. Itu jangan disepelekan hal macam itu. Nah, perlu ya. Kadang kita kalau sama teman dekat kan kita kadang nggak enak ya. Tapi afdolnya kita pahamkan juga teman kita ini. Nah, begitu ya. Kita pahamkan kawan kita ini. Kita niatnya menolong, kita tolong dia dengan kita hutangi. Tetap kita punya catatan, gitu ya. Catatan. Temponya tanggal berapa misalnya. Dia pinjam tanggal 1, dipulangkannya tanggal 30. Seandainya dia di tanggal 30 belum bisa membayar, lalu kita memberikan tenggang waktu sampai dia mampu. Maka selama kita memberikan tenggang waktu itu sampai dia mampu, misal mohon maaf tanggal 30 belum bisa, nanti bulan depan tanggal 7. Selama 7 hari itu kita sama seperti sodako sejumlah uang itu. Misal yang dipinjam berapa? 30 juta misalnya. Misalnya 30 juta. Maka selama 7 hari itu kita mendapat pahala sama seperti mensodakokan uang 30 juta berturut-turut. Hari pertama 30 juta, hari kedua pahalanya luar biasa. Nah, gitu ya. Maka luar biasa orang yang berani meminjamkan utang kepada kita. Nah, kita yang dipinjami jangan sepelekan. Jangan sepelekan. Ini terkadang kan yang punya utang lebih sangat daripada yang mengutangi.
Ada kan itu ya, termasuk makhluk yang bisa hilang tiba-tiba. Tuyul, kuntilanak, gendruwo, dan orang yang punya utang. Bisa hilang tiba-tiba ya. Jadi sekali lagi bahwa kalau bisa dilakukan dua-duanya afdol. Sodako bisa, bayar utang bisa, itu afdol. Tapi kalau pilihannya cuma satu, hutang dahulukan, yang wajib dahulukan. Macam kita puasa, masih punya kodok puasa Ramadan, jangan puasa sunnah. Kodoklah, puasa dulu. Ini hari Senin kodoknya, hari Kamis. Jangan niat puasa Senin Kamis, niatnya puasa kodok. Begitu ya. Insya Allah pahala puasa Senin dapat. Tanpa niat puasa Senin, kalau kita mengkodok puasa pasti hari Senin, insya Allah berkah pahalanya tetap dapat. Macam teteh-teteh yang mengkodok puasa pas bulan Syawal, ya, niatlah kodok puasa Syawal, ya, niat kodok puasa Syawal, tapi karena bertepatan dengan bulan Syawal, insya Allah puasa Syawal tetap dapat pahalanya, tapi niatnya mengkodok, melakukan amalan yang wajib. Jadi begitu, jadi dahulukan yang wajib, hutang itu wajib. Kita akan sangat respect ya kalau kita menghutangi, lalu orang yang dihutangi itu cepat-cepat bayarnya. Itu respect sekali. Nah, itu sangat bahagia, ikut bahagia kita ya. Kalau kita menghutangi, ini janjinya terus mulur. Padahal kita tahu dia sering jalan-jalan ke luar negeri misalnya. Ini jalan-jalan ke luar negeri bisa bayar hutang, nggak bisa. Nah, ini jadi hilang. Biasanya jangan putuskan pertemanan dengan dengan kita sering pinjam uang. Bahkan guru saya pernah berpesan sama saya, kalau kau baru ketemu orang, baru kenal orang baik, jangan coba-coba pinjam uang sama dia. Seandainya ada terjadi sesuatu yang tak baik lalu kamu lama bayarnya, itu akan bisa jadi dia hilang respect padamu. Selama kau bisa, jangan utang. Jadi jangan mudah berutang lah kalau bisa ya. Selama kita masih mampu untuk kita menahan diri, jangan mudah berhutang. Kalau benar-benar kepepet ya silahkan, tapi bayar dengan kebijaksanaan lah. Dalam artian kita harus tahu kapan jatuh temponya dan segera dibayar. Allah a'lam bishawab. Ada lagi yang lain? Coba ambil ini. Ya, silakan dari Teteh. Boleh, silakan. Masih masalah utang. Oh ya, utang. Misalnya kita pernah berutang, misal waktu kecil ya Pak Ustaz, waktu SD, sama teman, misalkan terus kita udah nggak pernah ketemu orangnya lagi kan, nggak tahu rumahnya juga di mana. Nah, kalau kita bayarnya misalkan kita sedekah atas nama orang itu gimana? Ya, itu termasuk rukhsah ya. Seandainya kita pernah punya utang, orangnya sudah nggak tahu jejaknya di mana, masih hidup atau sudah mati, susah kita mencarinya, kita sudah berusaha mencari tapi tak bertemu, ya sudah, benar cara macam itu, kita sedekah atas nama orang itu, begitu ya. Sejumlah uang yang dipinjam. Tapi kalau waktu SD tahun berapa? Sekarang tahun berapa? Berarti dikiaskan dengan emas. Kira-kira tahun itu emas harganya berapa? Gitu ya. Diperkirakan begitu ya. Jadi kan uang 100 ketika itu dengan 100 perak waktu itu, dulu saya bekal 300 perak. Begitu ya. Ke sekolah itu 300 perak udah kenyang saya. Udah bisa beli makan waktu SD itu ya. Makan nasi begitu. Udah dapat nasi, sudah dapat es, sudah dapat bala-bala 300 perak itu. Sekarang 300 perak mahi beli apa? Permen sasiki begitu. Nah, maka kita perkirakan kira-kira uang ketika itu kira-kira kalau dinominalkan sekarang kira-kira berapa? Perkiraan saja. Lalu kita sedekahkan. Mau itu ke orang yang benar-benar membutuhkan atau ke masjid, mana boleh. Tapi atau kepada orang yang membutuhkan. Nah, dengan niat mudah-mudahan pahalanya sampai kepada orang yang kita pernah berhutang kepada dia. Nah, nanti di akhirat, ketika kita dimintai pertanggungjawaban,
Ini pahalanya sudah ada untuk yang kita berikan kepada dia. Jangan sampai nanti mengambil pahala kita. Nah, begitu untuk rukhsahnya. Nah, baik, ada lagi yang lain? Tak ada? Tapi paham ya tentang hadis ini ya. Jadi kita jangan selalu menyalahkan takdir, dan kita jangan sampai merasa takut terhadap sesuatu yang belum terjadi. Terhadap sesuatu yang belum terjadi, kita optimis. Kita berprasangka baik pada Allah, gitu ya. Macam Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh tadi, walaupun seandainya catatan amalnya neraka, dia tetap santai sih. Berprasangka baik pada Allah, ya sudah, terserah Allah sendiri. Allah yang tahu, Allah yang mengatur kehidupan kita. Kalau kita naik pesawat, lalu kita tahu sang pilot ini, kita percaya dengan pilotnya, gitu ya, kita bisa tenang. Kenapa sih kita hidup di dunia ini merasa risau, galau, padahal yang mengendalikan dunia ini siapa? Allah, gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kalau tak ada, kita cukupkan saja. Tak ada? Hitung sampai 3, 1, 2, 3. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Kepada Allah mohon ampun. Mudah-mudahan baju Juli ini makin maju, makin berkah, bisa bermanfaat bagi banyak orang. Demikian, ihdinas siratal mustaqim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.